Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan waktu hari ini, di video ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana kita untuk menampilkan grafik sebuah grafik, baik itu batang, grafik lingkaran, bar chart itu dalam program SPSS dari data yang sudah kita olah, data yang akan kita lakukan penelitian, kemudian kita akan klasifikasikan, kita akan kategori dengan penyajian datanya itu kita ingin dalam bentuk sebuah diagram, baik itu diagram batang maupun diagram lingkaran. Yang pertama di sini dalam penggunaan grafik kita itu bisa melakukan dalam penyajian data statistika. Grafik itu, jenis grafik itu ada 4, yaitu ada grafik batang atau grafik bar dengan menampilkan frekuensi dengan variabelnya nanti dikategorikan. Kemudian grafik histogram menampilkan frekuensi variabel kontinu. Kemudian yang ketiga ada grafik lingkaran atau grafik pie dan menampilkan presentase dengan variabel kategori. Kemudian ada grafik garis atau grafik line, yaitu untuk menampilkan tren yang menunjukkan satuan atau umumnya dengan waktu. Kemudian nanti pada penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram itu kita akan menemukan prinsip dasar pengerjaan dari grafik yang dibuat dengan SPSS. Itu ada 3 bagian. Ada summaries of group of cases, yaitu grafik ini menyajikan data untuk setiap grup tertentu, misalkan tingkat pendidikan karyawan. Kemudian ada summaries of supply variable. Ini adalah grafik untuk menyajikan data di setiap variabelnya itu nanti akan terpisah. Misalkan variabel usia dibandingkan dengan variabel gaji karyawan. Kemudian ada values of individual cases. Nanti ada grafik yang akan menyajikan data untuk setiap grafik untuk setiap kasus secara individual. Misalkan untuk penyajian data karyawan secara berurutan. Nah, di sini yang akan kita mulai pembahasannya, yaitu kita akan menyajikan grafik batang, di mana grafik batang itu pun ada 3 jenis, ada tipe yang simple, cluster, dan stack, di mana kita akan memulai pada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Untuk tipe yang simple, langkah pertama adalah kita menggunakan menu bar graphs. Kita pilih graphs di sini, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian di sini kita pilih yang bar. Setelah itu kita pilih di sini tipe diagram batangnya, mau yang simple, cluster, atau yang stack. Di sini kita akan mencoba untuk yang tipe simple. Kemudian di sini untuk prinsip SPSS penyajian grafiknya kita pilih yang pertama, yaitu summaries for group of cases. Kemudian kita pilih define. Setelah itu nanti di sini akan muncul kotak define simple bar summary for group of cases. Di sini kita pilih untuk variabel mana yang akan kita klasifikasikan ke dalam bentuk diagram batang tersebut. Kita pilih misalkan di sini status karyawan, kita masukkan pada kotak kategori cases. Kategori cases ini adalah nilai tengah atau sumu X. Pilih variabel status, kita pindahkan menggunakan ini variabelnya, variabel mana yang akan kita jadikan sumu X-nya, kita masukkan pada kategori cases menggunakan tanda panah yang tengah ini. Kemudian setelah itu kita bisa klik OK, atau kita mau mencantumkan terlebih dahulu titles-nya. Kita bisa mencantumkan title. Di sini adalah untuk memasukkan judul atau nama dari diagram yang akan kita buat. Misalkan di sini adalah kita mau memberikan judul adalah perusahaan ABC Kota Bandung misalkan. Kemudian di sini subtitlenya misalkan dalam penyajian datanya dalam presentase. Kemudian di sini adalah untuk bagian bawahnya adalah rekap
data karyawan berdasarkan status karyawan. Kemudian misalkan di bawahnya adalah tahun 2021 sampai 2022 misalkan. Di sini kita klik continue, kemudian kita pilih OK. Nanti secara otomatis akan keluar hasil output dari program SPSS. Di sini kita tadi di title memberikan judul perusahaan emisi Kota Bandung, kemudian dalam bentuk persentase. Di sini akan muncul hasil diagramnya bahwa untuk yang belum menikah itu mencapai 40%, untuk yang menikah mencapai 50%. Dan di sini untuk lain ininya, titlesnya adalah rekap data karyawan berdasarkan status karyawan tahun 2021-2022. Biasanya ini program ini akan mempermudah kita dalam penyajian data saat kita menyusun atau sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi ataupun saat kita di dunia kerja. Di dunia kerja penyajian datanya kita bisa menggunakan pengujian analisis tampilan grafik menggunakan SPSS. Setelah itu kita bisa mengedit, kita bisa mengubah diagram tersebut. Misalkan kita ada kesalahan, kita bisa masuk pada kolom graph study, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih tipe bar chartnya, tipe diagramnya, kemudian kita klik define. Misalkan kita kesalahan penulisan, kita bisa mengulangnya. Kemudian di sini nanti setelah itu akan otomatis muncul perbaikannya. Tapi karena tadi kita tidak melakukan perbaikan, masih sama saja. Kemudian nanti data yang ini kita bisa kalau kita dibutuhkan untuk tampilan yang lebih besar, kita bisa mengubahnya, atau tampilan yang lebih kecil kita bisa mengaturnya. Kemudian nanti dari hasil analisis ini, dari hasil output ini kita bisa memperoleh informasi berdasarkan dari variabel yang kita teliti bahwa status karyawan yang belum menikah sekian persen, untuk yang menikah sekian persen dari tahun 2021 sampai 2022 pada perusahaan emisi Kota Bandung, pada perusahaan yang kita jadikan objek penelitian kita. Kemudian ini untuk satu variabel. Bagaimana kalau misalkan nanti kita di dalam penyelesaian tugas akhir atau dalam penyelesaian laporan di dunia kerja, penerapan di dunia kerja, kita mau lebih dari satu variabel, kita dari dua variabel. Kita bisa menggunakan variabel diagram batang menggunakan tipe yang stack. Kita buat langkah pertamanya masih menggunakan menu bar yang graphs, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih bar. Di sini kita pilih yang cluster untuk lebih dari satu variabel. Kita klik define. Nanti kita masukkan di sini untuk kategori axisnya, untuk sumbu X-nya, misalkan kita masih mau yang status karyawan. Kemudian misalkan kita pilih untuk tingkat pendidikan, untuk sumbu Y-nya. Kemudian kita judulnya harus kita cantumkan karena masing-masing tipe atau jenis diagram itu berbeda-beda judulnya. Kita bisa masukkan di sini perusahaan Jaya Abadi misalkan. Kemudian di sini kita masukkan Kota Bandung. Setelah itu kita klik continue. Kita setelah itu titlesnya sudah diaktifkan, kemudian variabelnya sudah diaktifkan, kemudian kita klik OK. Nanti di sini akan muncul untuk variabel status karyawan dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu disajikan dalam bentuk diagram batang berwarna biru, untuk yang akademik berwarna hijau, dan untuk sarjana yang berwarna krem atau coklat muda. Di sini yang paling banyak ternyata untuk status karyawan yang sudah menikah, yaitu untuk tingkat pendidikan sarjana. Biasanya saat kita melakukan
penyelesaian tugas akhir dalam menyusun skripsi. Nanti dari sini kita bisa memaparkan hasil analisis, kita bisa memaparkan hasil penelitian, kita bisa menjabarkan hasil analisis yang kita lakukan berdasarkan informasi yang kita peroleh dari pengujian atau output SPSS ini. Bahwa di sini kita peroleh informasi dari variabel status karyawan dan tingkat pendidikan. Ternyata yang paling banyak itu adalah di tingkat status karyawan menikah untuk tingkat pendidikan sarjana. Yang paling sedikit, yang paling kecil pun ada pada tingkat sarjana untuk yang belum menikah. Disusul dengan tingkat pendidikan akademik mencapai 80% untuk yang belum menikah, dan yang sudah menikah itu mencapai 20% saja. Itu kita bisa jabarkan hasil dari penelitian atau analisis output yang sudah kita lakukan, yang dihasilkan dari program SPSS. Kita bisa jabarkan berdasarkan kalimat kita pribadi masing-masing, tetapi tetap sesuai dengan informasi atau hasil akhir dari pengujian output SPSS yang kita lakukan. Ini untuk diagram batang dalam bentuk simpel dan cluster. Kemudian untuk penyajian data diagram batang untuk tipe stack pun sama, cuma yang berbeda hanyalah bentuknya. Untuk bentuknya biasanya nanti untuk diagram stack itu masih dalam bentuk diagram batang, cuma dia adalah meningkat ke atas. Ya, kemudian nanti untuk diagram lingkaran dalam pembuatan grafik diagram lingkaran itu sama, kita masih menggunakan menu bar graphs. Kemudian kita memilihnya kalau diagram lingkaran nanti di sini pilihnya yang pie. Setelah yang pie di sini kita langsung saja untuk tipe pie chartnya summary for group of cases. Kemudian di sini nanti boleh kita pilih status variabel mana yang akan kita teliti. Di sini kita boleh memilihnya yaitu untuk yang status karyawan kita masukkan, kemudian kita pilih kemudian titlesnya kita masih cantumkan, prinsip kerjanya masih sama. Misalkan di sini perusahaan Jaya Abadi, cuma disajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk cara prinsip kerjanya masih sama saat kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nanti di sini akan secara otomatis muncul hasil dari penelitian status karyawan. Untuk status karyawan pada perusahaan Jaya Abadi, di sini diagram lingkarannya otomatis masih kosong seperti ini. Sedangkan kita tidak tahu berapa persentase dari status karyawan yang belum menikah dan yang sudah menikah. Untuk mengaktifkan presentasenya kita klik 2 kali pada diagram lingkarannya. Setelah itu di sini akan muncul show data labels, icon show data labels, kita klik. Kemudian di sini kita kosongkan pada kotak displaynya, kita masukkan di sini boleh persentase, kita apply, kemudian kita close. Kemudian kita close di chart editornya, di sini nanti akan muncul presentase di dalam diagram lingkaran untuk status karyawan pada perusahaan Jaya Abadi itu diberikan warna hijau dengan tingkat persentase 51,61%. Kemudian untuk status karyawan berwarna biru yaitu 48,39%. Nah, ini untuk penyajian data atau tampilan grafik saat kita akan mengolah data yang kita peroleh, baik itu data penelitian, penyusunan skripsi, ataupun data yang kita peroleh di dalam perusahaan. Kemudian akan kita klasifikasikan, akan kita kategorikan dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang ataupun dalam bentuk diagram lingkaran.
Sekian penjelasan mengenai tampilan grafik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan dalam penyampaian teori. Saya sangat berharap saran komentar kalian yang menonton demi perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.